pertanyaan kalian yang masuk ke DM aku mengenai expired date. Jujur guys, I'm so sorry, aku tuh orangnya males bales DM, kecuali kalian gebetan aku. Jadi kalau misalnya aku balesnya singkat, jutek, bukan karena aku marah, tapi karena aku anaknya pemalas. Karena banyak banget yang nanya, Kak, jadi kalau makanan udah expired tuh bisa berapa lama sih kita toleransi baru kita buang? Dan karena aku orangnya bertele-tele ya guys, aku gak akan langsung jawab pertanyaan kalian itu. Ya udah banyak lah yang tahu kalau misalnya ada dua macam sistem penanggalan, yaitu satu expired date, kedua best before, yang artinya expired itu kadaluarsa. Itu kalau misalnya udah lewat tanggalnya bisa saja membahayakan guys. Dan yang kedua, best before, baik digunakan sebelum, nggak usah butuh logika ala filosofis. Dari kata-katanya baik digunakan sebelum, berarti kalau sesudah nggak baik lagi kualitasnya. Dan sekarang sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, aku akan jelasin dulu nih dikit sebenarnya gimana sih cara menentukan expired date. Nah ini dari yang aku belajar aja nih guys, bisa aja aku kelupaan atau ternyata udah berkembang dan jadinya informasi yang aku berikan ini salah. Jadi please cari sendiri fakta-faktanya, kalau misalnya aku menyesatkan maafkan. Dalam menentukan expired date sebuah produk pangan, produsen ini harus mengambil semua faktor dan kemungkinan yang ada dan yang terjadi di produk ini. Yang pertama, komposisi. Di produk pangan itu kan banyak sekali yang produknya bukan dari bahan tunggal. Kayak misalnya nih, coklat. Nah, coklat ini oke, kita tahu coklat umurnya panjang. Tapi kadang kan coklat ini dipakein susu, dipakein kacang, dan susu dan kacang belum tentu umurnya sepanjang coklat. Nah, jadi produsen harus cari tahu nih, ini rusaknya akan kapan sih kalau udah dicampur begini. Yang kedua, selain komposisi, produsen juga harus memikirkan perkara packagingnya. Jadi dia harus tahu nih kekuatan si packaging ini kuat berapa lama untuk bertahan menghempas semua calon-calon kontaminan yang mau mengkontaminasi produk ini. Jadi dia harus tahu nih si packaging ini berapa lama kedap udara, berapa lama kedap cahaya, dan berapa lama kedap dari kutu-kutu atau binatang-binatang kecil yang suka ngerebutin makanan kita. Dan packaging pun gak semudah itu, bukan cuma bagian paling luar aja guys. Ada banyak kan packaging yang berlapis-lapis. Oh, kita temukan sehari-hari di mie instan, ya kan, mie instan. Kalau misalnya nih packaging paling luar tahan dari cahaya selama 1 tahun, tapi kita harus mikir lagi di tempat bumbu yang kayak aluminium gitu tahannya berapa lama. Lalu kita harus mikirin lagi, ini tempat minyak yang dari plastik ini tahannya berapa lama. Jangan sampai dong, oke lah minyak masih bagus karena packaging paling luarnya kuat, bumbunya udah masuk udara jadi ngegempel, pas dimasak kayak nempel semua, basah, dan kualitasnya udah gak enak lagi. Dan dalam menentukan shelf life sebuah produk, produsen juga harus tahu apa aja sih yang akan terjadi pada produknya dia, mulai dari selesai diproduksi sampai nyampe ke tangan konsumen. Contohnya, dia harus tahu nih, dia gudangnya tuh kayak gimana sih kalau misalnya dia belum punya modal buat beli gudang yang ada AC-nya. Terus produk dia jadi kena panas, shelf life-nya berkurang. Terus kalau misalnya distribusinya pakai yang truk pick up itu yang belum ada atasnya, harus dikurangin lagi shelf life-nya. Terus kalau misalnya dia jualnya di warung, yang kalian tahu lah ya, warung kan suka memajang belanjaan di depan etalase kan, yang apalagi di renceng itu udah kayak jemuran. Nah itu kan kena matahari, kena panas, itu juga harus diperhitungkan semuanya. Dan selain 3 hal tadi, kayaknya masih banyak, cuma yang kepikiran itu aja lah. Pokoknya ya itu sedikit informasi aja buat kalian, bagaimana sih expired date itu ditentukan. Nah sekarang mari kita menjawab pertanyaan, berapa lama sih makanan yang udah expired masih boleh kita konsumsi? Aku gak mau buang makanan, sayang banget. Jadi aku ini kalau misalnya expirednya belum lewat lebih dari 3 bulan, biasanya aku nggak buang, tapi aku akan melakukan uji kelayakan menggunakan indera-indera sensori mutakhirku ini. Nih ya guys, kalau misalnya ada makanan nih udah expired nih, expirednya baru 2 bulan lah anggap, aku akan lihat nih, yang pertama pakai mata kepala aku sendiri, aku lihat nih ada nggak bintik-bintik jamur atau ada pertanda-pertanda kerusakan, mungkin udah keriput atau ada kutu gitulah, kita lihat sendiri pakai mata. Tapi kalau misalnya masih bagus, masih bentuknya seperti seharusnya, aku lanjut ke uji berikutnya. Yuk
Uji berikutnya, aku cium produknya. Ciumnya pakai hidung, bukan pakai bibir yang gitu, bukan. Nah, aku cium produknya. Kalian tahu kalau misalnya produk yang kayak basi gitu, tahu kan baunya kayak asem. Terus kalau misalnya ada bau tengik, apek, itu biasanya kalian bisa cium tuh. Nah, kalau udah kayak gitu, maaf guys, harus bye. Uji yang terakhir adalah aku jilat produknya. Jadi kalau misalnya kalian langsung lep gitu kan, kalau misalnya ternyata udah rusak kan gawat ya, langsung keracunannya banyak. Nah kalau misalnya kalian baru jilat, terus kalian langsung menemukan rasa-rasa aneh yang pahit, asam, pokoknya yang rasa yang tidak seharusnya lah ya. Nah itu kalian kan bisa langsung buang. Jadi jangan langsung makan guys, jilat dulu sedikit, baru kalian tentukan mau kalian makan atau kalian bye. Dan meskipun ya aku memakai angka 3 bulan ini, biasanya aku melakukan metode research kecil-kecilan lah ya, biar kayak orang pinter. Aku akan ingat-ingat lagi di mana aku membeli produk ini. Kalau seandainya aku belinya di supermarket ber-AC, kayaknya masih bisa lah 3 bulan. Tapi kalau misalnya kayak di warung, dia dijemur matahari, kayaknya susah kalau misalnya mengharapkan dia bertahan lebih dari expired date-nya. Aku juga ingat-ingat lagi bagaimana aku menyimpan barang ini. Kalau misalnya aku malah nyimpennya deket kompor, deket gas, kan ya emang barangnya harusnya nggak ditaruh di tempat yang panas dan ada kontaminan udara kayak gitu kan ya. Jadi jangan ngarep expired date itu sih, sebelum expired juga udah kontaminasi guys. Tapi kalau misalnya kayak kecap, itu kan di suhu ruang bisa, tapi aku kan suka sayang ya, aku masukin ke kulkas, jadi aku bisa pede meskipun dia udah expired, tapi gimana pun juga udah lumayan bertambah lah ya ketahanannya karena kulkas. Tapi ya guys, peraturanku untuk menoleransi produk yang sudah expired tidak berlaku di produk-produk yang kayak daging, susu, telur, pokoknya yang kalau bikin keracunan tuh efeknya nggak main-main ya guys. Karena aku juga nggak mau main-main sama nyawa aku. Dan buat kalian yang masih bingung kayak, sebenarnya makanan ini kayaknya nggak nyampe 3 bulan, atau kayak kayaknya masih 6 bulan masih bisa kok, ini kering. Nah itu kalian bisa cari tahu juga, ada website namanya eatbydate.com. Nah itu kayak lumayan lengkap, ada makanan-makanannya apa, bahkan dikasih tahu cara nyimpen makanan gimana caranya biar bertahan lebih lama. Dan juga guys, yang terpenting adalah beli makanan secukupnya. Jadi jangan kayak orang panic buying gitu, yang kau beli langsung banyak, tahu-taunya nggak dimakan dan expired, kan sayang ya. Kan banyak yang udah tahu nih peraturan first in first out di supermarket. Jadi kita maunya ngambil barang yang justru baru datang. Itu boleh banget, itu hak kalian sebagai pembeli. Tapi ingat, sebagai pembeli kalian juga punya kewajiban untuk membereskan kembali rak yang kalian acak-acak. Oke guys, jelas semuanya? Deh gitu aja guys, panjang banget video ini. Haus.